Lombok Tengah, yang dalam hal ini langsung untuk menyampaikan tujuan dan rencana laju YAPI RI dan sekaligus sambutan halal bihalal untuk pengurus Kecamatan Jadapria yang akan disampaikan oleh Bapanda Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Rusli SE FM MPD. Kepada beliau waktu dan tempat yang jauhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di tempat ini, pertama-tama ngiring kita tundukkan hati kita, pikiran kita, jasad kita, jangan sampai termutilasi ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita utuh, pikiran kita utuh, jasad kita utuh. 360 ruas yang ada di dalam fisik kita ini harus kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita niatkan juga doakan keluarga Nabi besar Muhammad SAW, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kelak akan datang tibanya kiamat. Pasti kiamat ini akan tiba. Allahu a'lam apakah yang lebih dulu, sugro atau kubro. Tapi ingat, di akhir zaman ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah sabdakan, dan itu untuk mengingat bagi kita semua, untuk kita saling ingatkan, kiamat kubro sudah sangat dekat. Tanda-tandanya sudah terjadi. Tidak akan terjadi gempa bumi sebelum ya, ini tanda inilah ya, datangnya gempa bumi itu dimulai dari belahan bumi paling timur. Yang benar itu terjadi belahan bumi paling timur ya, termasuk adalah NTB ini paling timur. Ini sudah lewat, sekarang non-stop terus ya, dari barat ke timur, dari barat ke timur. Nah, ini terus gempa bumi non-stop. Nah, ini menandakan memang bumi ini akhir zaman dan sangat tua. Di zamannya Nabi pun sangat tua. Jadi sebelum kita lanjutkan, makanya inilah ajakan pertama, jangan kita saling ejek, puja-puji Allah Subhanahu wa taala, penuhi hati pikiran kita dan jasad kita ini jangan termutilasi, pura-pura senyum ya, pura-pura ingat Allah, nah, tapi hatinya beda. Nah, ini jangan, itu namanya termutilasi. Mudah-mudahan alhamdulillah para tokoh yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kita berbicara syariat, tarekat dulu. Ini tarekat ini jalan. Fakta nyata sekarang ini alhamdulillah Allah tunjuk hamba-hambanya. Jadi hamba yang terbaik itu adalah ya, dan ini Nabi Musa pun pernah bertanya ya, orang yang diberikan amalan ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang diridhoi. Nabi Musa pernah bertanya ya, ya Allah, amalan yang mana yang engkau paling cintai? Ini sampai-sampai akidah ya, itu disebut. Apakah akidahku? Apakah sholatku? Apakah saumku? Tidak, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah cintai dan pasti ridhoi adalah ya, apabila kamu berbagi.
Nah itu. Jadi tidak akan ada orang yang berbagi itu yang akan diberikan kurang. Bahkan Allah jamin orang yang berbagi itu pasti, ini kalau Allah berjanji, dipanjangkan umur, sehat, akan dibukakan pintu rezeki dari langit, dari bumi, dari sangka-sangka. Akan bukakan pintu kebahagiaan mulai dari dunia, dan surga menunggu. Dan kelak akan mendampingi Rasulullah SAW. Karena ini disabdakan oleh Rasulullah, orang yang memelihara laju yapi, lanjut usia yatim piatu itu kelak bersama Rasulullah. Ini Rasulullah contohkan seperti begini tangannya. Ya. Apakah sekarang kita kurang iman? Apakah kita kurang amin juga? Ya. Iman ada, tapi kadang-kadang kita ini kurang mengamini. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati muliakan, alhamdulillah inilah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau adalah tokoh masyarakat kita, ya. Pak Mufti ini diberikan juga sekarang nih sebagai, ya, kepala desa. Allah permudah untuk beliau menjadi kepala desa karena mungkin keikhlasan hati ini, ya. Sehingga tidak sulit beliau itu untuk menduduki jabatan-jabatan. Bahkan kalau beliau berniat mungkin dengan jabatan yang lain, Allah pasti akan serahkan. Dunia ini, ya, butuh, ya, orang-orang yang sebagai fil ardi, yaitu pengelola. Nah ini Pak Kades mau mengelola, baik mengelola alamnya, mengelola masyarakatnya, ya. Yang paling inti adalah mau sekarang ini menyantuni, memperhatikan. Caranya di DPP ini, ya, alhamdulillah yang ikut tanpa yang ada, ya. Ada ini seperti Pak Kades katakan tadi, mantan dewan. Ini sama-sama di sini nih duduk, ya, di koordinator lapangan. Jadi PP ada hadir, Pak Adenan SA, di Lombok Tengah ada hadir, ya, Pak Sahrudin, ya. Alhamdulillah juga kita bersyukur DPD-nya, ya, hadir juga, walaupun agak sedikit terlambat, mungkin ragu-ragu. Tapi besok, ya, kalau mau memelihara anak yatim piatu, ya, coba tampillah, ya, yang terdepan, jangan suka ragu. Sebab ragu itu adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memperbolehkan. Kalau mau ragu lebih baik, ya, sekali-sekali nggak usah hadir sekalian begitu. Nah itu firman Allah, kalau ragu jangan. Masa mau pelihara anak yatim piatu saja ragu? Nggak percaya sama apa yang difirmankan, yang disadaqkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah orang-orang yang sangat saya muliakan, ya. Bukan kami muliakan, mohon maaf, ya, karena mereka gagah ganteng. Bukan kami muliakan karena titelnya, bukan, mohon maaf, ya. Jadi kita tuh muliakan, ya, dan itu karena yang dimuliakan oleh Allah. Apabila mereka tuh memperhatikan orang yang lemah tapi paling kuat. Siapa orang yang lemah paling kuat? Lanjut usia yatim piatu. Dia lemah sekali. Tahukah kamu? Nah itu singkatnya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dusta ini sama dengan munafik. Kalau sudah munafik dikenaknya neraka. Nah ini bukan, mohon maaf, kata-kata saya. Tapi ini kami sekedar untuk kita sering mengingatkan. Yang mendustakan agama itu pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim piatu. Jadi ini ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang pertama adalah fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Yang kedua adalah wala yakhdu ala ta'amil miskin. Maka apa di sini firman Allah SWT ditekankan, walaupun dia sholat, ya. Celaka orang sholat, firman Allah SWT. Ini berturut-turut, ya. Celaka orang sholat. Celaka orang juga yang berilmu pengetahuan. Celaka orang walaupun dia doktor, insinyur, profesor, ya, kiai, TGH, celaka. Kalau mereka ini tidak peduli kepada satu, yatim piatu. Kedua, dia tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Nah inilah makanya bencana banyak datang. Kita biarkan tetesan air mata anak yatim piatu, kita biarkan tetesan air mata lanjut usia, sehingga bumi ini ikut meneteskan air mata, banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Nah ini kena kita biarkan, mohon maaf, ya, lanjut usia yatim piatu ini bersedih. Bumi ini sudah tidak menahan, istilahnya sekarang ini, ya, apa yang ada di kandungan bumi ini, ya, mereka keluarkan, ya, kena saking sedihnya. Akhirnya yang berakibatnya siapa yang menerima bencana? Ya manusia itu sendiri. Kena terjadinya kerusakan
di daratan, di lautan, kena ulah tangan manusia. Pura-pura taat pada Allah, ya, pura-pura bersedekah, ya. Tidak ada kelanjutan, terkadang adalah untuk istiqomah, untuk bersedekah. Coba kita lihat di mana-mana sekarang, mohon maaf ya, ini mungkin mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Coba sekarang ya, ada orang berpikir kadang-kadang ya, nggak tahu yang kitanya TGH, ustaz atau apa misalnya, mohon maaf ini. Kalau jamur lewat janda di bawah umur ya, uang yang 1 juta di dompetnya keluar juga barang-barang 500. Ini jamur janda di bawah umur liwat keluar 500. Apalagi waper yang lewat, wanita perawan 750 dia sisihkan hanya 250 di dompetnya. Jangankan ya tadi waper dan jamur beras saja lewat ya, lah setak 1.000 ini melayang sudah kosong isi dompetnya. Bapak-bapak biasanya yang senyum-senyum ini dia tahu sudah jamu beras tuh, janda muda beranak 1. Nah ini janda muda beranak 1 nih lewat Pak ya, tadi sudah waper dapat 500 ya, terus alhamdulillah ya, kena yang lewat 2 jamur janda di bawah umur dikasih dia 250. Tiba-tiba lewat lagi jamu beras, habis uangnya. Itu pun ya, kalau ada lagi yang lewat misalnya, anggaplah sudah yang terakhir sudah ya, setelah jamu beranti ya, setelah ya jamu beram lewat terus ya, janda muda beranak 4 pergi ngambil ATM. Aku ada titipan milikmu, dia bilang ATM terus. Padahal ATM itu seharusnya kita pasrah, Allah tempat aku memohon, Allah tempat aku meminta. ATM itu ya betul itu ya, seperti apa kata beliau itu, asbab hancurnya rumah tangga. Karena ATM itu kadang-kadang mau dijadikan alat tusuk manual. Mohon maaf ini bapak-bapak, mohon maaf Ustaz itu. Jadi inilah ya, sehingga kehancuran juga ini terjadi ya. Kalau anak yatim piatu yang lewat ya, sekedar dia mohon maaf tanya saja apa tangis, padahal dia tangiskan itu ya tentu memang air mata. Tapi apa sebabnya menangis ini? Coba odok si kepeng walaupun mana-mana 50.000. Lagu sini PT pengaji 5.000, lewat darat pengaji 5.000, masih ada uangnya di dompet 1 juta, tidak mau dikeluarkan. Jangankan dia mau istiqomah pelihara anak yatim piatu ya, kalau lewat di depan mall kadang-kadang ya punya uang 1 juta kurang katanya. Tapi ya kalau lewat di depan kota amal ya, mohon maaf punya uang 1 juta, dia mau sedekah masukkan ya 100.000 katanya terlalu banyak di kota amal itu. Ini 100.000 kok terlalu banyak, tapi kalau lewat di mall 1 juta masih katanya sedikit uangnya. Nah ini Pak Ibu, mohon maaf, kalau memang betul-betul orang mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya salah satu contoh ya, kalau kita jaga saja sholat yang 5 waktu, terutama adalah bagi yang laki-laki, maka Allah membukakan juga pintu rezeki dari langit, dari bumi, dari sangka-sangka. Suatu contoh di dalam Al-Quran, misalnya negeri yang sekarang ini tidak akan pernah kurang, karena orang balap-balapan setiap waktu itu ya untuk sholat 5 waktu. Contoh Mekah dan Madinah. Di Mekah ya, kalau kita mau makan apel, tidak pernah saya lihat ini ya, mohon maaf ya, namanya pohon apel, tapi berbagai mohon buah apel ada ya. Coba bagi orang sudah naik haji, dari pagi kadang-kadang seperti dia itu buka ya, misalnya makan sahur lah gitu ya, terus dia makan sahur. Kadang-kadang yang kaya-kaya itu ya sudah mulai dia yang kerja sendiri, dia cari yang kerja di piatu ini. Makanya pengusaha-pengusaha besar yang melakukan ini tidak pernah kurang. Sebenarnya kalau jujur orang terkaya pun asalnya dari ya sekarang ini dari Arab, tapi ditutupi. Nah ini juga kalau kita lihat sejarah, orang terkaya sepanjang sejarah itu tidak akan ada menyamai kayanya Nabi Sulaiman. Tapi kita yang kita cari siapa? Ya orang yang sudah dilaknat, kadang-kadang korun kita ikuti ya. Terus di zaman modern yang kita ikuti Bill Gates katanya, Bill Gates utangnya itu ya memang sehingga dia punya harta 600 triliun, tapi utangnya sudah 700 triliun. Oh itu mau dicuri. Pantas kita ini hanya jadi penuh dan istilahnya pura-pura. Hanya usah ya
Yang tadi itu kita sudah dibacakan oleh Pak Ustadz Yaman tadi. Jadi yang memotivasi tiang adalah ya sekarang ini ya, bagaimana anak yatim piatu ini. Kalau berpikir sekedar untuk sekarang ini Indonesia memang ya dari mana saya akan dapatkan biaya kalau saya sendiri misalnya ya. Tapi alhamdulillah rasanya juga tidak pernah kurang. Nah ini agak sombong kedengarannya sedikit, tidak pernah kurang. Anak yatim piatu sekarang se-Indonesia ini 12.904. Dari penduduk Indonesia sekarang ini 289 juta, bahkan mau 300 juta penduduk Indonesia. Tapi kecil sekali istilahnya orang yang akan disantuni ini, hanya 12 juta ya. Ada juga orang yang tidak bertanggung jawab, diberikan sampai badan namanya. Kadang-kadang hanya 4 kali 5 kali dia santuni anak yatim piatu. Ya, ada namanya badan, tidak usah dikata misalnya dia tuh cakap, dia bilang gitu. Bayangkan dia potong PNS itu dalam satu kabupaten saja ada yang 100.000 PNS, ya. Kalau memang diberikan kepada yatim piatu sesuai dengan aturan agama dan undang-undang pasal 34, ya, maka tidak bakalan kurang. Yang bersedekah lebih besar daripada orang yang minta sedekah. Nah, anggaplah misalnya contoh ilustrasi. Kalau PNS rutin dipotong nih, ya, sampai-sampai PNS itu bukan jadi pegawai Nabi SAW, jadi pegawai nasib susah dibikin. Dipotong ada yang 100, ada yang 50, ada yang dipotong 25, ratakan saja sudah misalnya 50 kali 100 kan 5 miliar masuk pas 1 bulan. Nah, sudah dapat mobil fasilitas, kadang-kadang mobil ya dari negara, mobil dinas, sampai BBM ditanggung sama negara. Tapi uang itu kemana? Nah ini makanya yang memotivasi kita tuh surat Al-Maun, dan juga mungkin sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, negara berkewajiban memelihara laju yatim, lanjut usia laju yatim yatim piatu. Ini wajib dipelihara lanjut usia yatim piatu, disabilitas, terlantar, dan para fakir miskin. Wajib. Mau dia ABRI, dia mau TNI, dia mau presiden, mau prespan, wajib kalau dia taat kepada undang-undang. Ini firman Allah juga tidak ditaati, undang-undang tidak ditaati, makanya negara ini tetap kurang. Nah, mudah-mudahan makanya kita mulai, kalau terbentuk kepengurusan ini, insya Allah ya. Memang sekarang ini walaupun ala kadar kami yang mengajak, tapi ingin artinya mengajak ini kami memberikan contoh. Jadi NTB banyaknya yatim piatu, ini contoh dulu 57.000, alhamdulillah sudah kita buatkan buku tabungan. Jadi mereka ini ya memiliki rekening masing-masing, dan alhamdulillah untuk NTB memang baru kemampuan saya 40.000 yang sudah kita serahkan buku tabungannya. Isinya memang tahap awal tuh ya ala kadar, hanya 50.000 kami isikan. Seandainya pengurusnya besok terbentuk di APBN, Pak, tadi pesan undang-undang tuh lebih mungkin 3,5 triliun per tahun. Di APBD tingkat 1 ada namanya Biro Kesos. Nah, itu sekelas kepala biro paling tidak itu S2 yang ngurus. Kok enggak bisa juga? Ya karena mereka ini sekarang ini ya kita pakai aja tanda tanya ya, nggak usah kita saling fitnah. Di kabupaten kota ada kabak yang ngurus di sana, keserah. Makanya di sini alhamdulillah ada kami bawa juga ya Tuan Guru Nurisah dari Lombok Barat, kebetulan dia itu adalah ya kasih kesos juga ya. Nah, ini dapat esos, kasih kesos. Kalau esos rencana otak sinde, tapi kalau kesos beda Pak, kesejahteraan sosial itu mungkin ya. Kalau esos, kalau dia nggak bahasa sasaknya otak sinde, ya otak stres itu aja sudah. Tapi beliau ini nggak pernah stres, karena dia salurkan. Alhamdulillah. Nah ini yang kita syukuri ya, pengurus ini Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan untuk kita selalu bersama sekarang. Ya kalau dia lihat juga ya namanya juga kasih kesos cukup sibuk Pak. Belum kadang-kadang ya. Mohon maaf ini. Subuh yang nelpon dia kabarkan tiang ya, mohon maaf niki ada yang terterima kepada diri saya dulu, dia bilang gitu. Aku milih lah terus terang aja milih Mararik Malik dah. Udah kira dia menyantu anak yatim piatu.
Nah itu yang kisah-kisah yang cerita dengar dari Tuan Guru Nurisa. Nah dia hidungnya ini yang kayak Arab nih, kalau dia kan tiarap hidung tiang ya. Jadi ya artinya ya alhamdulillah karena beliau peduli kepada anak yatim piatu, makanya mirip hidungnya kayak Arab ya. Nah kalau tiang tiarap artinya tidak Arab ya. Enggak sih kita merasa jelek, tapi tiang bersyukur, rasa saja saya gagah kelihatannya ya. Kepala 5 ya, saya belum kelihatan ketuaan tapi ketua. Nah itu kan. Nah inilah makanya ketua ini juga sekarang ini bagaimana bisa mengajak dan menghindarkan saling mengejek. Nah mudah-mudahan ada juga ini ya, walaupun misalnya sekarang ini ya beliau sudah umur ya, sekarang ini ya seperti ketua DPD-nya Pak Haji Alwi ya, walaupun mungkin tidak full sekarang nih, beliau ini mungkin tadi itu kena agak ragu okay? Agak ragu sehingga ya kalau kecewanya korlapnya akhirnya berujung juga tadi dan dengar ya korlap di sini diprotes. Tapi sabar Pak Sahrudin, mana beliau ini ya. Ya jadi mudah-mudahan ya dia tidak menangis pulang Pak Sahrudin ya. Tadi karena korlap yang diprotes. Kalau dia aja saya bukan protes, sekedar mengingatkan. Mari kita kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Kita tingkatkan disiplin loyalitas, komitmen kita ya untuk mengurus lanjut usia yatim piatu. Nah itu mungkin juga ya Tia mohon kepada para pengurus ini ya yang hadir ini juga berkewajiban Pak ya, kalau enggak jadi pengurus minimal jadi relawan ya, yang rela mencari kawan. Nah ini untuk ngurus yatim piatu, Bapak Ibu ini kan relawan juga, dan relawan yang dijamin surga bukan, mohon maaf berani saya mengatakan relawan presiden. Relawan dijamin masuk surga, nah relawan yang mengurus lanjut usia yatim piatu ya, jaminan Allah juga ya. Bukan dijamin organisasi politik misalnya, enggak, tapi kita harus rangkul memang organisasi politik atau non politik untuk menjadi apa? Pengurus anak yatim piatu, karena yang mengurus lanjut usia yatim piatu itu Allah yang menjamin, bahkan dunianya ini tidak akan pernah kurang, surga menunggu. Nah kadang-kadang dia enggak sini, kadang-kadang saking mohon maaf ya investasi berbuah frustasi, akhirnya dia kena frustasi, coba-coba yang tes itu dua tuh ini jaminan Allah nih dia coba ya, begitu dia ini ya waper lewat ini dia mau membuktikan benar atau tidak terkabul ya. Cukup yang bilang sama waper nih, daripada kamu jatuh ke tanah lebih baik jatuh ke pangkuan saya, benar dia itu jatuh cinta, alhamdulillah. Nah itu nanti biar bapak-bapaknya yakin, boleh dibuktikan itu. Tapi harus terapkan ya cinta pertama dan cinta kedua, jangan cinta ketiga. Cinta pertama ini harus diterapkan. Ya pertama adalah pada yatim piatu. Cinta pertama adalah cerita indah, namun tetap amanah, itu kepanjangan cinta. Nah cinta kedua adalah cerita indah, namun tetap aman, jangan sampai tidak aman ya. Ya, sekarang kita ini ngerayu kadang-kadang bagaimana mau dapat. Ditahu kita memakai cinta ketiga, cerita indah namun tiada arti. Nah itu cinta ketiga, cerita indah namun tiada arti. Nah ini yang sering kita terapkan, sehingga amanah pun ya kita ini sekarang ini langgar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, memang kalau dia diberikan kesempatan untuk ya ini, mohon maaf ya, nggak menceramah, nggak beramah tamah seperti ini sudah. Ya. Kalau dia dikasih ceramah misalnya barang-barang 1 jam ya, mungkin dia kita akan kupas dia mohon maaf ya apa dasar-dasarnya ini ya, tapi dia juga takut nanti kalau lebih dari 1 jam, apalagi niki bapak-bapak niki sudah mulai saya lihat pegang aqua ya, kalau dia lempar pakai ya, walaupun di aqua gelasan lah bisa saya cari tempat untuk bisa lari, untung pintu niki terbuka, kan sengaja dibuka sama Pak Kades tadi saya dengar di perintah niki. Tapi alhamdulillah yang paling bersyukur dan berterima kasih karena keramahan orang Krembong niki ya, hampir semuanya adalah dia lempar, kita pakai senyum. Nah walaupun di sini mungkin tidak ada istilahnya mohon maaf jamur beras misalnya janda muda benar 1 ya, saya merasa dilempar dan tadilah senyumnya saja mohon maaf membuat dia nanti ketagihan datang rasanya ya, walaupun ya mohon maaf yang datang kepada pada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Senyum bapak-bapak ini bisa datang pertama ini luar biasa menyambut ini. Nah inilah ya kebersamaan ini mari kita hantarkan ya ke pengurusan ini dengan kita budayakan senyum Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya
belum istilahnya ada uang usaha asal ngambang Pak, pakai duit ngurus ini Pak, doa usaha ikhtiar takwa ya. Ini pakai duit saja nggak berani ya, disuruh jadi pengurus anak yatim piatu disuruh berdoa saja kok nggak berani ya. Usaha yang harus kita lakukan duitnya doa usaha ikhtiar takwa. Nah ini kita pakai sehingga Allah Subhanahu wa taala ya jamin inna atainakal kausar. Aku yang memberi rezeki, aku yang memberi nikmat. Pasal di rabbika wanhar. Maka dirikan sholat dan berkorban. Nah ini orang tidak mau, dia akan putus dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi juga Pak Ustadz yang dengar ya, beliau sedikit ya menguraikan tentang masa wal asri, demi masa. Jadi masa kita duduk, masa kita tidur, masa pertemuan. Semua manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman ini artinya orang yang yakin. Maka amalkan rukun iman, amalkan rukun Islam. Katanya yakin kepada Allah. Perintah Allah selalu dilanggar. Nama kalimat la ilaha illallah makanya ya itu kalimat iman, Muhammadur Rasulullah kalimat amal. Contoh jarak Nabi. Ya. Terus kalau sudah kita ya mengamalkan, ya maka saling nasihat menasihati agar kita tidak merugi, saling ajak mengajak, dan yang keempatnya sabar dalam proses sementara kita mati, sementara kita meninggal, ya sabar dalam proses. Jadi hanya 4 ini sekarang pemahaman kita ini kadang-kadang ya sudah paham, tapi mohon maaf pura-pura tidak paham, ya. Saya rasa itu hanya 4 itu ya. Mari kita beriman supaya tidak merugi. Mari kita beramal. Mari kita saling ajak, jangan saling ejek. Mari kita bersabar. Itu aja modal kita hidup ini. Nah, mau atau tidak mau, pasti Bapak Ibu juga akan pindah nanti ke namanya alam barzakh. Alam dunia ini sekarang ini ya, mungkin penduduknya seperti ini. Ada yang bertemu ya. Besok Bapak Ibu juga lebih besar penduduk alam barzakh. Kalau dia satu iman satu amal, mau dia dengan anak istrinya akan ketemu. Tapi kalau tidak satu iman satu amal, tidak bakalan ketemu sama anak istrinya juga. Bahkan ya setelah kita itu nanti dihisab di padang mahsyar ya, orang-orang yang berbakti misalnya seorang wanita kepada suaminya, maka dia itu akan menjadi ratu Pak. Ya, nikah ngalah dengan tua ya. Ibu-ibu akan berubah menjadi umur 17 tahun dan predikatnya di sana ratu. Kalau bapak-bapak adalah diberikan sekecil-kecil imannya 2.500.000 bidadari, maka ibu-ibu yang jadi ratu tuh akan diberikan emas intan berlian. Maka dedek pada selingkuh doang. Makin di dunia tutup aurat kadang-kadang lalu HP hubungan palsu kadang halo dia nyebut nih semangat aduh aurat. Tahulah laki-laki zaman sekarang nih dari HP ke HP, kalau sudah mata ketemu mata jinak mata, mohon maaf Pak ya, namanya juga laki-laki ini punya dua kepala. Kalau dia lurus kepala bawah Pak, apalagi sampai dia neriak, bisa bengkok pikiran kepala atas itu. Mohon maaf Pak. Nih, jadi hati-hati lewat HP. Betul Pak ya. Jadi HP itu hubungan perzinahan juga panjangnya, hubungan palsu. Makanya banyak sekarang nih orang berantakan rumah tangga itu ya. Karena apa? Karena HP hubungan palsu. Ibaratnya mungkin mohon maaf ya, sak mama sak ngerayu iya nih betul-betul milih. Dia itu hanya sekedar singgah, tidak sungguh-sungguh ya. Dia tidak tahu suaminya itu adalah sungguh-sungguh cinta, bukan sekedar singgah. Kalau di HP itu namanya sekedar singgah. Hati-hati Pak, ini dunia modern. Namanya juga HP itu barang canggih. Gampang sekali orang bilang tinggi. Kalau HP itu juga termasuk IT, gampang orang teliti. HP dan IT dibawa ke satelit, digandeng dengan satelit, barang-barang ke satelit ke Pakistan. Ya, kalau udah percaya Bapak buka nanti HP itu kan nanti ada kaitannya dengan satelit. Ya, sampai-sampai punyanya di Ratna Sari yang kesalit itu ya, itu bisa kempekitan Pak. Hati-hati bapak-bapak juga ya, jangan hanya istilahnya melihat di dalam HP. Nanti kita tuh khawatirnya ya, ini untuk yang laki-laki, tapi ibu-ibu beli sabun misalnya ya, mohon maaf ini
baru dia tuh 1 botol seharusnya 1 bulan, hanya 1 minggu. Ya, bagaimana anda marah? Ibu-ibu kemana sabunnya? Lagi saling salahkan terus ya. Lasingan kamu juga ya, men, dia bilang kan, ya laki-laki juga men pak, men ceret. Makanya ini pak, untuk kita mohon maaf ini mengajak sekarang ini, kalau memang sekarang ini ya kita mari memelihara lanjut usia dan yatim piatu agar kita mesra di rumah tangga juga. Jangan mesra sama tetangga, ya, mesra dengan rumah tangga. Tapi kalau bapak-bapak, kalau misalnya ya mau mesra sama tetangga, kalau laki-laki mesra sama laki-laki, ya, jangan karena dia mesra. Iya kebetulan, ya mohon maaf sih tadi itu ya mungkin aneh nggak pindah sih di sini kan ada ya. Dia tuh kebetulan dia lihat jamur janda di bawah umur, nah baru dia mesra. Perlu perhatian, teriak kejutan. Nah, padahal ada apa di balik apa ini? Yang mohon maaf dikit kadang ya ada ya. Wah kedong keber siapa suruh ngundang saya juga ya. Tapi saya juga mau datang pak ya. Ini kata saat ya, ini mohon maaf ya. Nanti suatu saat ya kita beberkan ya apa adanya, nggak perlu kita mengada-ngada ya. Jadi Al-Quran ini ya 30 juz ini ya yang menyebut tentang istilahnya berbagi itu pak, yang terbanyak itu ya. Mohon maaf ya. Hampir di setiap ayat itu ada, mulai dari surat Al-Fatihah itu ya. Mohon maaf ya, kita pertama adalah surat Al-Fatihah itu disuruh puja-puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita itu setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita harus ya mengakui bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim. Maka Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai dari pembalasan. Ia karena budu. Nah, maka kita diperintah berdoa. Ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Jadi sholat itu termasuk berdoa. Ya, maka langsung kita itu diperintahkan untuk meminta. Apa yang kita minta? Jalan yang lurus dulu. Ihdinas shiratal mustaqim. Jangan minta jalan yang lagor, jalan yang sia-sia, itu jangan diminta. Jadi Bapak Ibu, lagi 3 menit ya sekedar cerita dulu. Alhamdulillah sudah pernah saya sampaikan di Indonesia sekarang ini ya kita ingin bentuk ya 6 tingkatan. Tingkatan daripada koordinator dusun itu setingkatnya itu nanti banyaknya pengurus itu adalah sejumlah dusun. Koordinator dusun itu dusun di Indonesia ini 839.904 dusun. Maka sejumlah itu minimal satu dalam satu dusun itu berarti 839.904 pengurus untuk tingkatan dusun. Kalau kita cerita Indonesia, atasannya dusun ini kita ingin bentuk koordinator desa. Desa dan kelurahan ini banyaknya di Indonesia sekarang ini 83.800. Bisa kalau nggak percaya lihat YouTube pak. Jadi jumlah desa kelurahan itu banyaknya di Indonesia 83.800 desa kelurahan. Alhamdulillah sudah terbentuk ini 80%. Nah makanya jangan ragu-ragu ya. Terus kalau kita berbicara kecamatan banyaknya di Indonesia ini 5.117 kecamatan. Kalau di NTB maka gandeng juga nanti koordinator kecamatan ini untuk mengurus anak yatim piatu. Nah di NTB ini banyaknya kecamatan 5 di Lombok Utara, Kota Mataram 6, Lombok Tengah Niki 12, Lombok Barat 10, Lombok Timur 21 kecamatan, Sumbawa Barat 8, Sumbawa Besar 24 kecamatan, Dumpu 8, Bima Kota 5, Bima Kabupaten 18 kecamatan. Jadi 118 kecamatan pak. Mari kita ini saling ajak ya. Jadi ini jumlah kecamatan se-NTB. NTB itu dulu kalau belum digandeng ya untuk jadi pengurus Indonesia Yatim Piatu, dulu NTB itu adalah nasib tidak baik kepanjangannya pak. Alhamdulillah ya sekarang berubah dia menjadi apa? Nikmat tiada banding pak. Ya mohon maaf ya walaupun ya sekarang ini ya yang yakin juga ya jajan ini walaupun dia itu satu kotak ya tapi cukup nikmat. Itu nikmat dari Allah pak. Nah itu jadi bapak datang ke sini ya tapi kalau bapak duduk tadi misalnya di warung paling tidak ya mau pergi bayar dulu pak ya. Mohon maaf kalau ini bapak datang di kotak ya bapak duduk aja datang kotak. Apalagi besok bapak mau jadi pengurus pak ya bapak nggak capek beli baju ya nanti bajunya ini ya
insya Allah sedang kita persiapkan. Kemarin untuk Lombok Tengah banyaknya dusun ini ya, 1524 dusun ya, itu sudah lebih baju itu kita drop. Cuman beberapa fase ya. Fase pertama ya mungkin ya begitu selesai dibagikan baju, alhamdulillah tidak datang dia orang lain dibagikan baju itu. Ya. 1524 yang dilontorkan baju dia sampai alhamdulillah habis ya. Yang lihat rekening dia tipis dia. Nah, terus yang tahap berikutnya alhamdulillah dia sebenarnya sudah putus asa rasanya. Kok kayaknya investasi berbuah frustasi terus. Tapi Pak Kades datang Pak, lah semakin semangat. Akhirnya lewat Pak Haji Alwi dan titip lagi baju. Tapi tidak dipakai semua sekarang ini juga. Alhamdulillah. Ya. Sampai-sampai ya katanya kurang. Tinggal sisa yang merah itu 9. Alhamdulillah itu 9 kan bilang gitu. Nah, terus kemarin ada WA tapi karena yang ada kesibukan dan juga proses baju ini ya yang pasti adalah ya kita nih dalam partai besar. Kalau partai kecil mahal harganya. Sekarang ya yang lagi tambahkan sedang proses 100.000 baju dan 100.000 jas ya. Nah, jadi kena Pak Kades ya mintanya warna putih, makanya ini sekedar dulu dia ya kita berikan dulu yang warna hitam ya. Jadi nanti kalau dia sudah berubah menjadi warna putih, hentikan, mohon maaf, berbuat yang hitam-hitam itu maksudnya ya. Nanti perbuatan putih. Ya. Ini mohon maaf, tapi kalau ada dari awal sudah ya. Ya. Jadi bukan terlalu panjangan, nah, dia memang bajunya warna hitam. Ya. Tapi dia tadi ya sengaja yang pakai warna putih. Ya karena ini kan halal bil halal, ya kan? Warna putih ini ya dah saya sok suci. Tapi paling tidak lah di antara yang hitam-hitam ini saya sendiri yang putih. Mohon maaf ini. Ya bukan hanya yang Pak Alwi, enggak. Dia boleh pakai juga yang putih dalam ya. Jadi mohon maaf begini. Jadi 1524 dusun lingkungan di Lombok Tengah ini yang sudah beredar baju ya. Ini sudah lebih sebenarnya 1.800-an, hampir 2.000 ya. Hari ini dia juga bukan marah ya, mungkin Pak Haji Alwi kemarin tuh tidak mengingatkan ya, sehingga tadi yang dengar ya ya Pak Haji Alwi ini datang-datang. Nah gitu Pak Kades senyum lagi Pak Kades dia. Pak Kades mungkin Pak Haji Alwi ini sedang memberitahukan agar orang-orang datang. Lalu dia marubin halo, nah memang datang kan. Dia ternyata sedang mengingatkan orang-orang itu supaya dia pakai baju yang sudah dibagikan. Tapi karena ada datang ya, dia sabar, Pak Kades bilang gitu kan. Nah begitu aja ya. Ya karena mungkin kan kalau dia ya memakai baju yang sudah dibagikan nih, mohon maaf ini semuanya ini cukup sebenarnya kemarin sudah dibagikan tahap ketiga. Ya, tapi jangan khawatir Bapak-bapak. Kalau ada yang belum dapat nanti para pengurus ini di setiap dusun ini kalau bisa silaturahim juga ke tiang caranya nanti yang siapkan sudah ya bajunya ini kita siapkan. Kalau yang setingkat pengurus kordes nanti kita berikan jas dan baju ya warna putih mungkin. Nah nanti ada hem ya. Kalau yang setingkat dusun kanggoin dulu ya baju warna putih saja ya. Kita usahakan ya sekarang nih para kades ini ya semua isi dalamnya adalah putih ya. Karena tiang juga yang mohon maaf ya arang ya sekedar mungkin tapi semakin dia belajar. Kalau dulu tiang ini jadi bukal Pak, bicara ustadz kalah akal dulu, bukal yang dulu ya. Ini baru tiang obat nih Ki ya, mohon maaf ya. Jangan makanya sekarang ini tidak motivasi tiang, karena baru saja tiang tobat. Kalau penunggu yang lebih jelek ya tiang tambah jelek nanti ya kan. Cerita waktu yang di pondok Bu mengapa ini cerita sedikit, tapi kalau memang mau dilanjutkan jangan ngelempar dulu. Dulu tiang diharapkan untuk bisa menjadi profesor, doktor, kiai sama orang tua tiang. Ya tapi alhamdulillah walaupun yang jadi HK hampir kiai tidak apa-apa sudah. Karena tiang sadar Pak. Ya kenapa yang jadi HK? Ya tiang dulu waktu di pondok pesantren Al Amin Madura ya sampai diangkat teringat tiang sama kiai tiang ya. Iya diri satu badak orang bahasa sasan. Kenapa Bu kira-kira? Karena saya saking kurang ajarnya dulu lagu tuan guru saya kan tidak balik cerita tiang kira nginte santriwati mandi. Mana ini tidak ada HP zaman itu soalnya ya. Ini di Madura akhirnya 3 kali saya ketahuan dia teman mau ngintip. Nah langsung tadi pulang sama kiai
Langsung dibawa ke pondok pesantren juga di NTB. Nah, tiang niki ada pondok pesantren di Pejeruk sama namanya Al Amin. Orang tiang tua ini rupanya gigih sekali ingin anaknya menjadi kiai. Nah, di Al Amin Pejeruk niki ya kan dekat sama pondok Perasi. Orang bahasa Arab ya, ternyata tiang tuh pergi ngintip juga di pondok Perasi. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ya, asbab doa ibu bapak tiang ya, di bulan Ramadan yang dilungkup sama cahaya. Dari sana saya tobat terus ya. Alhamdulillah. Nah makanya Dede makin ya pancing-pancing tiang, lamun residen di demede pada jadi pengurus yatim piatu, ya mohon maaf ya, jangan salahkan saya. Besok ya saya bawa motor yang besar, sangat gas besar-besar di sini sama, ya mohon maaf karena itu telelai kan. Mohon maaf ya. Angkat lamun dengan sakale niki, lamun dengan termotivasi jangan sampai kembali. Nah ini mohon maaf, bimbing saya juga ya. Saya paham Pak ya. Jadi walaupun kita orang pondok pesantren, tapi seperti itu pondok Perasi masih ada di Lombok ini. Pondok Perasi ini karena tidak ada di sana tuh orang yang sekarang ini untuk dibuatkan pondok pesantren, maka masih aja ya ladang untuk mengintip orang mandi. Nah ini mudah-mudahan bapak-bapak kalau yang melanjutkan ya, karena ini sudah hampir ya 40 menit tiang niki berbicara. Tapi kalau ada dalam yang sampaikan ini kebenaran-kebenaran itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia mohon kepada pengurus kami supaya kita ini ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya, kalau kita berbicara visi ngiring untuk mengamalkan daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini, visi kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Misi kita adalah ya mungkin tujuan saja dulu pertama, yaitu judulnya tentram. Bagaimana kita mencetak sumber daya manusia yang taat, energik, nyaman, toleran, rapi, amanah, dan mampu. Nah ini tentram, taat, energik, nyaman, toleran, rapi, amanah, dan mampu. Terus apa kira-kira setelah visi misi kita? Filosofi. Cobalah sekarang ini kita rubah filosofi kita agar kita ini makmur sejahtera di dunia dan di akhirat ya. Maka filosofi kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah tempat kita meminta, tempat kita memohon. Maka yang kita ikuti adalah amal yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah filosofi kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya makanya time is worship. Waktu kita ini kita pergunakan untuk beribadah ya. Jadi waktu-waktu ini bagaimana dunia ini bisa beribadah, karena dunia ini kebutuhan. Kita butuh makan, maka pakai adab makan. Kita butuh misalnya ya mau ke toilet, ya dahulukan kalau masuk ke toilet itu ya tentu kaki kiri, jangan kaki kanan. Ya lama tahu baca doa. Nah kalau masuk ke masjid pakai adab kaki kanan lebih dulu, kalau keluar ke kaki kiri misalnya. Kita mulailah sekarang supaya beribadah dunia nih, karena dunia ini adalah tempat kita, mohon maaf ya, sekarang ini menimba untuk kehidupan kita kelak. Ada dua jadinya Pak, dunia adalah kebutuhan, akhirat adalah tujuan. Siapapun pasti akan tercapai nanti ya, mau tidak mau, dan pasti sampai ke tujuan yaitu akhirat ya. Dan juga ingat Bapak Ibu, nah ini detik-detik terakhir, Nabi Musa pernah bertanya, ya Ibrahim, bagaimana rasanya ya sakaratul maut? Ini baru sakaratul maut aja, siapa yang bisa menghindar sakaratul maut? Perihnya sakaratul maut tuh 1500 tahun belum hilang rasanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi bagaimana cara rumusnya supaya memohon kepada Allah sakit-sakitnya sakaratul maut ini? Ya Allah, timpakan rasa sakaratul maut ini kepada budaku, timpakan kepada umatku. Nah maka syaratnya kita itu untuk tidak terasa sakaratul maut itu, satu, banyak selawat. Kedua, banyak membaca ayat kursi. Ketiga, banyak silaturahim. Keempat, banyak bersedekah. Nah, ternyata dia mudah rumusnya. Tidak ada orang bisa menghindar dari sakaratul maut. Nah maka ini yang ngiring kita budayakan. Walaupun istilahnya kita mau dalam bentuk nyanyian, ya berlagu, ya daripada terjingkrak-jingkrak, ya sambil ya.
Ya kadang-kadang ya coba ya dia mengatakan aku cinta Rasulullah, dapat pahala Pak. Tapi ini I love you, kamu saja aku cintai, dia bilang gitu. Ya lama-lama kita ini jadi peta pemburu tai nanti. Astagfirullahaladzim. Nah mungkin ini ya tidak dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur yang pelunggu sami. Mudah-mudahan yang pelunggu sami diberikan kesehatan khususnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari bala bencana fitnah dan segala macam penyakit. Dan tiang ya secara pribadi memohon maaf kepada pelunggu sami karena kebodohan tiang ini ya yang menyebabkan mungkin ada hal-hal yang pelunggu tidak bisa terima. Oke, dia mohon maaf dan yang terbaik adalah tiang pelunggu sami kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami terkasih saya ucapkan kepada Dani Al-Mukarram Bapak Dr. Tungguru Haji Ahmad Rusni SEMM MPD